Halo semuanya, di video ketiga ini kita akan membahas mengenai topik termokimia, yaitu menentukan nilai perubahan entalpi. Jadi menentukan nilai perubahan entalpi itu dapat ditentukan berdasarkan beberapa cara. Nah, sehingga indikator dalam pembelajaran kali ini adalah menentukan nilai delta H reaksi berdasarkan eksperimen, hukum Hess, dan data energi ikatan. Nah, di video kali ini kita akan fokus untuk membahas cara penentuan delta H reaksi berdasarkan eksperimen. Nah, sebelum kita mulai, jadi untuk menentukan nilai delta H reaksi berdasarkan eksperimen dengan menggunakan kalorimeter, kita lihat dulu komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam sebuah kalorimeter. Jadi biasanya kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui terjadinya perpindahan kalor yang terjadi di dalam sebuah sistem. Jadi biasanya kalau kita menentukan dengan cara ini, di dalam sebuah kalorimeter itu bagannya digambarkan seperti ini. Bagian dalamnya, bulatan dalam itu kita lambangkan dengan sistem, di mana sistem tersebut ketika dia bereaksi, dia akan dapat melepaskan kalor, dapat juga menyerap kalor. Nah, kalor yang diserap oleh sistem tersebut, kalor yang dilepas oleh sistem tersebut itu dapat diserap oleh air, dapat juga diserap oleh lapisan yang kedua, yaitu kalorimeternya. Jadi, dari penyerapan kalor tersebut akan terjadi perubahan suhu dari air dan kalorimeter yang dapat kita amati dalam reaksi tersebut. Sehingga kalor yang dilepaskan oleh sistem itu dirumuskan adalah kalor yang diterima oleh air dan kalorimeter, di mana kalor reaksi atau kalor yang dihasilkan oleh sistem itu kita rumuskan berdasarkan penjumlahan kalor yang diserap oleh air dan kalor yang diserap oleh kalorimeter. Nah, berikutnya kalor reaksi tersebut, untuk kalor yang terlibat dalam reaksi dirumuskan MC delta T, di mana MC delta T itu melambangkan kalor yang diserap oleh air. Sedangkan kalor yang diserap oleh kalorimeter dirumuskan C besar dikali delta T, di mana M-nya adalah massa air yang digunakan dalam kalorimeter tersebut atau massa larutannya. C kecilnya adalah kalor jenis air atau kalor jenis larutan. Selanjutnya C besar itu adalah kapasitas kalorimeter. Berikutnya delta T adalah perubahan suhu yang diamati dalam reaksi tersebut, di mana perubahan suhunya adalah selisih antara suhu akhir dikurangi suhu awal. Sehingga nilai delta H reaksi itu dirumuskan minus Q reaksi dibagi molnya, di mana mol tersebut adalah mol zat yang terlibat di dalam reaksi. Jadi berdasarkan perumusan tersebut, maka jika terjadi kenaikan suhu pada reaksi tersebut, maka di akhir kita akan dapat nilai delta H-nya negatif sesuai dengan reaksi tersebut yang merupakan reaksi eksoterm. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama yaitu pada pelarutan 2 gram kristal NaOH dengan MR40 dalam 50 ml air terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutannya yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukanlah entalpi pelarutan dari larutan NaOH dalam satuan kilojoule per mol. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu delta H sama dengan minus Q per mol, di mana Q reaksinya itu hanya ditentukan berdasarkan Q airnya, yaitu minus MC delta T dibagi mol zat yang direaksikan, yaitu gram per mr. Nah, M-nya kita masukkan datanya, yaitu M-nya 50 ml air, kita jadikan gram, yaitu 50 gram, dikalikan C-nya
kalor jenis airnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya, yaitu selisih antara 32 dikurangi 27 derajat Celcius, yaitu 5 derajat Celcius, dibagi dengan mol dari zat yang direaksikan, yaitu 2 gram kristal NaOH dibagi mR-nya 40. Jadi setelah kita masukkan datanya, kita peroleh nilainya yaitu minus 21 kJ per mol. Oke, untuk contoh soal yang kedua, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 ml larutan HCl 0,4 molar dengan 50 ml larutan NaOH 0,4 molar dalam kalorimeter. Ternyata, dalam reaksi tersebut, suhu naik menjadi 28 derajat Celcius. Jika rho airnya adalah 1 gram per mili dan kalor jenis airnya adalah 4,2 Joule per gram Kelvin, tentukanlah entalpi penetralan dari HCl dalam satuan kilojoule per mol. Nah, setelah kita buat reaksinya, kita masukkan dulu data yang tersedia. Jadi kita bisa lihat volume HCl dan NaOH yang dicampurkan di sana, volume totalnya adalah 100 mili. Jika kalor jenis densitas rho airnya adalah 1 gram per mili, maka 100 mili tersebut masanya kita nyatakan dalam 100 gram. Jadi delta H reaksinya dapat kita rumuskan minus kalor reaksi dibagi molnya, di mana kalor reaksinya kita rumuskan minus MC delta T dibagi mol zat yang dinetralkan. Jadi M-nya adalah massa total larutan yang digunakan, yaitu 100 gram. C-nya setelah diketahui di soal 4,2 Joule per gram Kelvin. Per delta T-nya itu telah diketahui juga, yaitu selisih antara suhu awal dan suhu akhir 28 dikurangi 25 derajat Celcius, yaitu 3 derajat Celcius dibagi mol zat yang direaksikan. Jadi untuk mol zat yang direaksikan kita cari dulu dari HCl-nya itu 50 ml dikali 0,4 molar, kita peroleh mol zat yang direaksikan yaitu 0,02 mol atau 2 kali 10 pangkat minus 2 mol. Nah, jadi setelah dicari kita dapat datanya minus 63.000 Joule per mol, atau kita jadikan kilojoule yaitu minus 63 kilojoule per mol. Jadi kita peroleh kalor delta H penetralan untuk HCl dalam reaksi di atas adalah minus 63 kJ per mol. Oke, demikian tadi itu contoh soal untuk penentuan delta H reaksi dengan menggunakan eksperimen atau menggunakan kalorimeter. Jadi untuk latihan soal berikutnya adik-adik bisa lihat ada 2 contoh soal di sini yang bisa adik gunakan untuk latihan soal di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.